warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok strategi pembelajaran IPA SD yang akan membahas materi selanjutnya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ilma Enintias, teman saya Ibnu Diva Purnama, Muhammad Nur Fakih, Munisa Nur Amira, Dinda Romadona, dan yang terakhir Divi Jaya Lestari. Selanjutnya kita akan membahas langsung ke materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Strategi pembelajaran IPA. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dengan tujuan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Strategi, a plan for achieving goal. Dirumuskan suatu strategi yang efektif, efisien, dan ekonomis. Pembelajaran harus terdiri dari tujuan, materi strategi, dan evaluasi. Hubungan komponen proses belajar IPA, yaitu ada di foto tersebut. Ada asesmen, umpan balik, ketujuan SKL diuraikan menjadi KI dan KD. Lalu ke materi IPA, strategi pembelajaran, model pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, media atau sumber belajar. Lalu ke situasi dan kondisi peserta didik dan guru, dipengaruhi teknologi dan masyarakat. Macam-macam strategi pembelajaran ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama ada sumber materi, siapa yang menyusun materi atau bahan ajar. Yang kedua ada pembawa materi, siapa yang membawa materi, per orang, per kelompok, atau dipelajari sendiri. Yang ketiga pendekatannya, deduktif atau induktif. Yang keempat penerima materi, perorangan, kelompok kecil atau besar, kelompok heterogen atau homogen. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi penyampaian materi IPA terdiri dari produk IPA, yaitu konsep, prinsip, hukum, dan teori, nilai dan sikap ilmiah, kerja dan proses ilmiah IPA, aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari, dan kreativitas mempelajari IPA. Fakta merupakan produk paling dasar dari sains atau IPA. Fakta merupakan dasar dari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori. Fakta menunjukkan keberadaan dan keadaan sesuatu. Fakta dalam IPA adalah pernyataan menyatakan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena fakta-fakta diperoleh dari suatu observasi, maka fakta-fakta mempresentasikan apa yang dilihat. Contoh, Gunung Galunggung meletus pada tahun 1982. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep adalah abstraksi dari kejadian-kejadian benda-benda atau yang memiliki sifat tertentu atau lambang. Konsep juga merupakan konstruksi mental yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi ikan. Misalnya, memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan reptil dan mamalia. Contohnya, konsep tentang perpindahan. Nama dari konsep adalah perpindahan. Definisinya adalah sebuah vektor yang arahnya dari benda pada kedudukan awal menuju kedudukan akhir dan mempunyai besar yang sama dengan jarak yang terpendek atau dua kedudukan. Selanjutnya, teori. Teori merupakan usaha intelektual yang sangat keras karena ilmuwan harus berhadapan dengan kompleksitas dan kenyataan yang tidak jelas dan bersembunyi dari pengamatan langsung. Teori juga merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta dan data konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya saling berhubungan. Teori dapat berubah jika ada bukti-bukti yang berlawan dengan teori tersebut. Misalnya, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Prinsip
Prinsip merupakan pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Prinsip diperoleh lewat proses induksi dari hasil berbagai macam observasi. Contoh, logam bila dipanaskan memuai. Semakin besar intensitas cahaya, semakin efektif proses fotosintesis. Larutan yang bersifat asam apabila dicampur dengan larutan yang bersifat basa akan membentuk garam dan bersifat netral. Semakin besar perbedaan tekanan udara, semakin kuat angin berembus. Strategi pembelajaran induktif. Induksi adalah proses penalaran yang berawal dari kasus khusus ke kesimpulan yang umum. Strategi pembelajaran induktif adalah cara mengajar dengan cara penyajian kepada peserta didik suatu aturan, prinsip, atau fakta yang pasti sebagai suatu produk IPA. Langkah-langkah strategi induktif. 1. Memilih atau menentukan bagian dari pengetahuan, konsep aturan umum, prinsip, dan lain sebagainya. 2. Menyajikan contoh-contoh spesifik dari konsep, prinsip, atau aturan umum sehingga memungkinkan peserta didik memutuskan hipotesis yang bersifat umum. 3. Bukti-bukti disajikan dalam bentuk contoh tambahan dengan tujuan membenarkan atau menyangkal hipotesis yang dibuat peserta didik. 4. Disusun pernyataan tentang kesimpulan yang terbukti. Proses mental dalam strategi pembelajaran induktif. 1. Melakukan pengamatan. 2. Menginterferensi. 3. Kemampuan bertanya. 4. Merumuskan masalah. 5. Merumuskan hipotesis. 6. Merancang dan melaksanakan eksperimen. Notes: proses mental yang dikembangkan melalui strategi pembelajaran induktif lebih tinggi dibandingkan strategi pembelajaran deduktif, sehingga tidak bisa dilakukan oleh semua peserta didik. Strategi pembelajaran deduktif. Deduktif adalah proses dari penalaran yang berangkat dari umum ke khusus atau dari pesimis umum ke suatu kesimpulan logis. Strategi ini disampaikan dengan cara mengajar dari aturan umum ke contoh-contoh khusus atau penerapan generalisasi ke kasus-kasus. Diawali dengan pemberian produk IPA berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. Kemudian siswa diminta memberikan contoh-contoh spesifik yang berhubungan dengan tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, guru memilih bagian pengetahuan, aturan umum, konsep, atau prinsip sebagai pokok bahasan yang diajarkan. Yang kedua, bagian pengetahuan itu merupakan aturan umum yang disampaikan pada peserta didik. Yang ketiga, disajikan contoh-contoh khusus sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melihat hubungan antara aspek khusus dengan kasus yang umum. Yang keempat, disajikan bukti-bukti membenarkan atau menolak kesimpulan tertentu deduktif bahwa keadaan spesifik adalah gambaran dari keadaan umum. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran deduktif. Yang pertama, guru mempresentasikan produk IPA, konsep, hukum, dan teori, dan membimbing peserta didik membuktikan kebenaran produk IPA tersebut. Yang kedua, karakteristik materi IPA yang dapat berubah hal abstrak dan konkret serta yang dapat dilaksanakan dengan eksperimen. Karakteristik peserta didik masing-masing daerah yang berbeda-beda. Dan yang keempat, konteks lingkungan peserta didik. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke moderator.